Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Let me introduce myself. My name is Nafisa Natania Rema Putri. Student ID number G500230138 from Step 1. In here, I'm explain and answer number 41. The question is, among the most relevant aspects of mining cities, blah blah blah, their paucity of public open space. And answer is was. Why? Because the subject in this sentence is the paucity of public open space, which is singular. And then the verb needs to agree with singular subject is was, is the correct verb answer. And then among the most relevant aspects of mining cities is a prepositional phrase and the subject paucity comes after it. That's all my explain about number 41. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Hanif Rifkifali with student ID number J5002300037. And now I want to explain about the event midterm exam, especially number 42 and 43. And let me explain to you. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait nomor 42 sama 43. Nah, jadi yang pertama adalah nomor 42. Di sini disebutkan bahwa although Dr. Oceana has told her class many times, either Damar or Jaka still bla 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 his pediatric homework in class. Nah, ini bisa kita analisis terlebih dahulu dari optionnya. Yang pertama ada finishes, kemudian ada finished, kemudian ada finish biasa, dan juga ada finishing. Nah, yang bisa kita eliminasi apa? Yaitu finished sama finishing. Kalau finished untuk yang finish verb 2 ini tidak bisa karena apa? Sebelum still tidak ada to be terkait was or were-nya, atau juga ini juga bukan sebuah kondisi yang telah terlampaui karena ini yang sedang terjadi juga. Kemudian yang finishing ini tidak bisa karena sebelum still juga tidak ada to be-nya, sehingga kita tidak bisa tiba-tiba menggunakan verb ing. Nah, sisa finish sama finishes. Nah, ini bisa kita analisis dari kondisi strukturnya ya. Jadi kalau kita bisa lihat Dr. Oceana itu sudah memberitahu kalau kalau mengerjakan itu jangan di kelas gitu kan. Tapi Damar sama Jaka itu masih tetap gitu. Jadi ini merupakan sebuah kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang. Artinya ini bisa kita pakai simple present tense. Jadi yang paling benar menurut saya adalah finishes. Jadi either Damar or Jaka still finishes his pediatric homework in class. Thank you. And maybe I want to explain about number 42. Almira was one blah 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 blah. Okay, so jadi kalau kita ngisi ini berarti kita harus tahu ini kan berarti sebuah hal yang ini kan sangat gitu. Jadi kayak yang paling happy berarti artinya happiest, itu udah jelas. Jadi sebelum happiest kita harus ada of the itu udah pasti one of the happiest. Nah, tentunya adalah child atau children. Nah, mungkin ini salah satu dari beberapa. Artinya setelah happiest itu kita harus cari yang plural yaitu children. Jadi yang paling benar sini adalah C, yaitu one of the happiest children in the class. Okay, thank you. Maybe I just explain like that. Maybe if there is correction or maybe I am wrong in explanation,
I'm so sorry. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naul Faza dari NIM J500230157. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 44, yaitu if the student bla 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 like to submit the scholarship application to the board, they will not be listed as candidates. Menurut saya, jawaban yang benar adalah A, were. Alasannya itu karena pada soal tersebut itu menunjukkan situasi yang tidak nyata dan situasi yang terjadi di masa lampau, serta pada kalimat soal tersebut menyatakan kondisi yang bersifatnya itu pengandaian atau seandainya. Jadi pada kalimat soal tersebut diandaikan bahwa apabila siswa tersebut tidak mengajukan beasiswa ke dewan, maka siswa tersebut tidak akan terdaftar sebagai kandidat penerima beasiswa. Sedangkan jika siswa tersebut mengajukan beasiswa ke dewan, maka siswa tersebut akan terdaftar sebagai kandidat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Intania Rahma Pradewi dengan NIM J500230058. Jadi saya dari kelompok 1 dan saya akan menjelaskan nomor 45. Yaitu soalnya, although Anita's performance was outstanding, Ponko TTT Anitas. Opsinya yaitu yang A itu ada shows better performance than, yang B showed better performance than, yang C shows best performance than, yang D showed best performance than. Di soal ini saya menjawab yang B, showed better performance than. Kenapa? Karena dari opsinya bisa dilihat ada dua perbedaan, yaitu di verb dan juga di adjektifnya. Dari verbnya sendiri yaitu ada dua, antara showed sama shows. Adjektifnya antara better sama best. Lah, di sini dapat dilihat dari soalnya yaitu ada dua kalimat, yaitu kalimat pertama although Anita's performance was outstanding, yang kalimat kedua Ponko Anitas yang harus diisi. Yang kalimat pertama although Anita's performance was outstanding, itu setahu saya itu adalah tenses, yaitu past continuous tense. Kenapa past continuous tense? Karena dia pakai to be-nya was dan juga verbnya verb ing. Jadi dia pakai past continuous tense, dan salah satu usage atau kegunaan dari past continuous tense itu yaitu untuk mendeskripsikan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau, tapi kejadian tersebut juga bisa diinterupsi atau dilakukan beriringan dengan kejadian lainnya, dan kejadian lainnya itu harus menggunakan simple tense. Jadi di kalimat kedua yang harus diisi Ponko Anitas itu harus pakai past tense, yaitu dia jadi show-nya harus pakai verb 2 yaitu showed. Jadi jawabannya antara B or D, tapi bisa dilihat dari adjektifnya juga yaitu better or best. Dalam soal ini kalimatnya lebih ke compare, jadi lebih membandingkan antara performance-nya Anita dan Ponko, jadi lebih cocok untuk menggunakan yang better. Jadi jawaban yang pas adalah B. Ponko showed better performance than Anitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fawas Marija Pranata dengan NIM J500230109 dari FKWMS Angkatan 2023. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 46 yang saya pilih. Traditional music instrument from Indonesia, bla bla bla, is originally from North Sumatra.
Itu jawabannya adalah C, called Dolly Dolly. Why? Karena setelah kata rumpang itu sudah ada kata kerja is, jadi tidak mungkin ada dua kata kerja. Makanya saya pilih called Dolly Dolly, karena di pilihan yang lain itu ada kata kerja lain, jadi tidak mungkin ada dua kata kerja. Yang masuk akal itu yang C, called Dolly Dolly. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Muhammad Wildan dengan NIM J500230125. Di sini saya akan menjelaskan nomor 47, which that float to the surface. Jadi, di sini tuh ada 4 pilihan ganda. Yang pertama itu ada yang A itu should be removed, yang B itu be removed, dan yang C itu remove, dan yang D itu should remove. Jadi itu dari yang menurut saya itu jawabannya yang D, karena should remove ini strukturnya paling tepat, karena itu dapat menjelaskan bahwa kalimat tersebut itu merupakan kalimat perintah yang menggunakan kata should. Rumus penggunaan kata should itu subjek ditambah should dan ditambah verb 1. Jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let me introduce myself first. So my name is Visa and my student ID number is 3. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait dari tugas bahasa Inggris nomor 48 dan nomor 50. Terkait dari nomor 48 itu sendiri, seperti yang tertera pada soal, yaitu Mr. Jamal feels that there has not been a great response to his class. Jadi dalam pertanyaan ini kita memiliki kalimat utama di mana untuk mengubahnya menjadi suatu pertanyaan kita tuh perlu menggunakan suatu inversi yang berarti membalikan posisi kata kerja dan subjek. Jadi kita ingin menanyakan apakah ada tanggapan yang bagus terhadap kelas dari Mr. Jamal itu sendiri. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu kata kerja bantu has di depan subjek there untuk membentuk pertanyaan yang benar. Dalam opsi yang diberikan yaitu A has there, B has not it, C has not there, D does her. Jadi yang paling benar menurut saya dari nomor 48 itu yaitu opsi C, yaitu has not there, yang menggunakan inversi secara tepat. Kita menggunakan has di sini karena sedang membicarakan terkait dari sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi dalam waktu yang lampau sampai sekarang. Dalam kalimat aslinya kita menyatakan bahwa tidak ada tanggapan yang bagus terhadap kelasnya. Oleh karena itu, dalam kata hal ini kita menggunakan has untuk menunjukkan bahwa situasi tersebut masih berlaku untuk saat ini. Dengan mengubahnya menjadi suatu pertanyaan, kita ingin menanyakan apakah situasi tersebut masih berlaku. Oleh karena itu, kita mempertahankan kata bantu berupa has dalam bentuk pertanyaan untuk menunjukkan bahwa kita sedang bertanya tentang keadaan yang masih berlaku pada saat ini. Kemudian untuk nomor 50 itu sendiri yaitu seperti yang terdapat pada soal, the head of medical clinic suggested that more nurse bla 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 here. Jadi di sini terdapat suatu kata rumpang dan kita disuruh mengisi terkait dari grammar yang tertera pada soal tersebut. Jadi menurut saya sendiri berdasarkan dari opsi yang sudah tertera, yang paling tepat yaitu C, yaitu B, di mana dalam kalimat ini kita itu memiliki sebuah saran atau rekomendasi yang disampaikan oleh kepala klinik medis. Nah, kalimat tersebut itu kan menggunakan struktur grammar berupa subjunctive mood, di mana digunakan untuk menyatakan suatu keinginan atau saran atau bisa berupa kemungkinan yang tidak pasti atau belum terjadi. Kata kerja suggest diikuti oleh subjunctive mood yang biasanya diwujudkan dalam bentuk based from atau kata bentuk dasar dari kata kerja. Dalam hal ini kata kerja be bentuk dasar dari is or are digunakan untuk menyampaikan rekomendasi agar lebih banyak perawat dipekerjakan. Oleh karena itu menurut saya opsi yang tepat dari pilihan yang tertera yaitu C, yaitu B. Dimana kata kerja be di sini itu karena kalimat ini mengandung suatu subjunctive mood yang sudah saya katakan tadi. Kemudian dalam konteks kalimat ini kepala klinik itu kan memberikan saran agar lebih banyak perawat yang dipekerjakan. Oleh karena itu menggunakan kata kerja be dalam bentuk base form untuk menyatakan saran tersebut. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Latifatun Naswa dengan NIM J500230096.
Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 49. Untuk soalnya, Mr. Agung is well known as a noted physicist. Untuk jawaban yang benar adalah jawaban yang A, as well as an effective teacher. Karena dia menyambung ke kalimat sebelumnya, as a noted physicist, menyambung ke as an effective teacher. Sama-sama positif. Untuk yang pilihan B itu salah karena penempatan to seharusnya ada di belakang kalimat. Untuk yang C dan D, penggunaan however dan but itu harusnya untuk lawan dari kata sebelumnya. Tapi di sini dia sama-sama memuji Mr. Agung, jadi nggak bermakna negatif. Jadi kurang tepat untuk jawabannya. Yang lebih tepat adalah jawaban yang A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Fadilah Nabil Widiarti with student ID number G5002302175. So, pada soal nomor 51, menurut saya kata yang kurang tepat dan harus diganti ialah kata me. Yang mana menurut saya ada beberapa alasan karena memilih kata me. Yaitu kata me di sini berperan sebagai subjek, yang mana seharusnya kata me itu berperan sebagai objek, sehingga pada kalimat tersebut itu harus diganti dengan kata I. Nah, nantinya kalimat tersebut akan menjadi Yuda and I like visiting new place to be explored. Itu adalah kata yang benar, yaitu kata me digantikan oleh kata I. Lalu pada kata like visiting itu sudah benar, karena untuk menyatakan suatu kegemaran atau suatu kesukaan itu bisa menggunakan kata like dan juga ditambah dengan verb ing, yaitu like plus verb ing. Lalu pada kata yang terakhir yaitu ada kata explored, yaitu sudah benar karena kata explored sendiri itu sudah sesuai dengan grammar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Subhana Wibrawanto with student ID number G5002302127. Dan saya akan mengidentifikasi soal nomor 52. Palestine Declaration of Independence have been signed on November 5th, 1988 in Algiers by the National Council (PNC) of Palestine Liberation Organization (PLO). Jadi kata yang salah adalah B, have been. Seharusnya menggunakan kata had been karena peristiwa ini sudah dilakukan pada November 15, 1985, yang dimana itu merupakan bentuk, harusnya memakai bentuk masa lampau, tapi have been itu kan untuk masa sekarang dan juga untuk masa depan. Jadi diperlukan diganti menjadi kata had been untuk masa lampau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Fadilatul Ulia with our student ID number is 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengerjaan soal khususnya untuk di yang nomor 53. Nah, pada soal nomor 53 ini kita diminta untuk mengidentifikasikan kata yang kurang tepat, yang error, agar menjadi suatu kalimat yang kaidahnya sesuai. Nah, pada soal nomor 53 ini yaitu most slang terms are simply old word are given additional new meanings. Nah, di sini menurut saya ada suatu kejanggalan pada pengulangan to be are di sini. Nah, lalu bagaimana solusinya agar tidak terjadi pengulangan? Karena menurut saya ketika ada pengulangan di to be itu menunjukkan grammarnya itu kurang tepat. Nah, pertama-tama adalah kalimat ini adalah menghubungkan antara dua klausa. Lalu bagaimana cara untuk menghubungkan dua klausa? Kita bisa menghilangkan are di sini dengan menggantinya dengan kata that
dengan kata that atau which, sehingga kalimat ini lebih terstruktur dan lebih sesuai dengan kaidah dari grammarnya itu sendiri, karena tidak adanya pengulangan di to be-nya kayak gitu. Intinya adalah pada kalimat 53, pada soal nomor 53 ini kita diminta untuk menggabungkan antara dua klausa. Nah, cara untuk menggabungkan dua klausa kita bisa menggunakan tambahan kata yaitu that ataupun which. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orbit Raya dengan NIM J50023008. Di sini saya akan membenarkan pertanyaan nomor 54, yaitu children love playing in the mud, running through puddles, and getting dirty. Jadi dalam kalimat yang diberikan itu subjeknya adalah children. Karena children itu adalah subjeknya plural atau jamak, nah kata kerja yang benar itu adalah love, bukan love. Jadi kalau love itu digunakan dengan subjek jamak atau plural dan subjek tunggal selain he, she, atau it. Contohnya itu kayak they, we, I, children, atau people, dan yang lain-lain. Sedangkan love itu digunakan dengan subjek tunggal atau singular, kayak seperti he, she, atau it. Jadi gitu. Sekian, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Fahrizal Safa, and my study ID number G500230034. Jadi saya akan menjawab nomor 55. The lawyer of the defendant did everything he wanted to avoid sentences that will be given by the judge in the court. Nah, jadi yang perlu dibenarkan itu yang he would. Nah, he would ini tuh seharusnya diubah menjadi he called untuk menggunakan kata kerja model yang tepat yang menunjukkan kemampuan di masa lampau. Nah, would ini tuh menunjukkan kemauan atau niat. Sedangkan called itu menunjukkan kemampuan yang lebih sesuai dengan konteks kalimat ini. Nah, jadi yang harus diganti itu he would diganti menjadi he called. Nah, yang benarnya itu the lawyer of the defendant did everything he could to avoid the sentences that will be given by the judge in the court. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.